Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sinta Liniasari, bekerja di SMA Negeri 1 Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Saya mengajar Bahasa Indonesia di kelas 11 dan 12. Saat ini saya akan menjelaskan sebuah materi di kelas 11, yaitu tentang teks prosedur. Dalam materi ini ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama mengenai definisi teks prosedur, yang kedua mengenai tujuan, yang ketiga tentang jenis-jenisnya, dan yang keempat tentang struktur teks prosedur. Baiklah, kita awali dengan definisi teks prosedur. Teks prosedur merupakan sebuah catatan atau sebuah teks mengenai langkah-langkah atau tahapan untuk mengerjakan sebuah hal. Kemudian yang kedua adalah tujuan teks prosedur. Adapun tujuan teks prosedur yaitu untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah mengerjakan sesuatu itu dengan jelas sesuai dengan urutannya. Yang ketiga adalah jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur terbagi ke dalam 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur protokol. Yang ketiga, teks prosedur kompleks. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana itu yaitu teks prosedur yang isinya menjelaskan langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara simpel. Artinya sebuah pekerjaan yang simpel. Misalnya, cara mematikan handphone, atau cara mematikan atau cara menghidupkan televisi. Langkah-langkahnya tentu saja sangat singkat. Nah, itu adalah contoh teks prosedur sederhana. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini merupakan jenis teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa diubah atau fleksibel, dan hasilnya tidak mempengaruhi bagus atau tidaknya. Jadi meskipun susunannya diubah, tidak akan mempengaruhi hasil akhir. Misalnya, teks prosedur cara membuat atau menyeduh mie instan. Ada yang mengambil langkah tahap pertama itu memasak dulu airnya, ada juga yang memasukkan bumbu terlebih dahulu ke dalam mangkok. Jadi itu opsional, tergantung pilihan kita mau yang mana, karena hasil akhirnya tetaplah sama, tidak berubah. Nah, itu adalah teks prosedur protokol. Yang ketiga adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur ini adalah teks prosedur yang urutannya panjang, langkah-langkahnya sangat kompleks, lebih panjang dari yang sederhana. Ya, misalnya contohnya membuat nasi goreng. Tentu saja urutan-urutannya akan lebih panjang daripada ketika kita membuat atau membuat sebuah kopi, atau membuat mie instan atau menjadi mie instan. Nah, itu adalah jenis-jenis teks prosedur. Kemudian selanjutnya mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 5. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga adalah alat dan bahan, yang keempat langkah-langkahnya, dan yang kelima adalah penutup. Kita awali dengan yang pertama, yaitu judul. Jadi sebelum kita membuat teks prosedur, kita harus punya ide dulu. Kita mau mengerjakan apa? Misalnya, kita mau membuat nasi goreng yang unik misalnya, yang beda dari yang lain, atau misalnya nasi goreng yang ekstrim. Kemudian kita buat judulnya, misalnya nasi goreng ekstrim. Nah, itu adalah judul. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Tujuan ini untuk menjelaskan untuk siapa atau untuk apa kita membuat teks prosedur ini. Misalnya, nasi goreng ini dibuat untuk para pecinta kuliner
yang ekstrim misalnya gitu. Jadi ini tujuannya untuk orang-orang yang senang makanan-makanan yang ekstrim atau yang aneh-aneh atau yang unik gitu ya. Nah, itu yang kedua tujuan. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Di sini menjelaskan alat apa saja yang harus disiapkan dan bahan apa saja yang akan dimasak. Misalnya alatnya untuk buat nasi goreng, tentu kompor, kemudian wajan dan sebagainya. Kemudian bahan-bahannya terdiri dari bumbu-bumbunya. Kemudian langkah-langkahnya itu misalnya urutan cara bagaimana buat nasi goreng. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini adalah misalnya itulah nasi goreng ekstrim. Semoga bermanfaat. Itulah materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.